Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Noval Andrian Sudrajat. Saya mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 2. Dan tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi tugas akhir semester atau lebih tepatnya ujian akhir semester di mata kuliah Psikologi Komunikasi, dosen pengampu Dr. Sri Utami MIKOM. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Check this out. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jelaskan pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara proses mental individu dengan komunikasi interpersonal dan interaksi sosial. Bidang ini mencakup pemahaman tentang bagaimana manusia memproses informasi, emosi, persepsi, dan motivasi dalam konteks komunikasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal, serta dampaknya terhadap hubungan antar individu. Lalu masuk ke soal yang kedua, yaitu jelaskan apa saja kegunaan psikologi komunikasi. Nah, di sini saya punya gambaran ya, atau gambar dua orang individu yang sedang berbincang yang mengenai tentang komunikasi di media massa dan kegunaannya banyak banget ya teman-teman ya. Dan saya akan ambil beberapanya saja. Yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi interpersonal. Psikologi komunikasi membantu individu memahami cara terbaik untuk berkomunikasi dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan mengatasi konflik. Lalu yang kedua, marketing dan periklanan. Dalam dunia bisnis, psikologi komunikasi digunakan untuk memahami perilaku konsumen, menciptakan pesan-pesan yang efektif, dan meningkatkan strategi pemasaran. Lalu dilanjut dengan yang poin ketiga, yaitu media dan jurnalisme. Psikologi komunikasi membantu memahami bagaimana pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa, termasuk efeknya terhadap masyarakat, dan cara meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan. Lalu dilanjut dengan soal nomor 3, jelaskan bagaimana tahapan yang dilakukan dalam teori penetrasi sosial. Nah, teori penetrasi sosial menggambarkan proses pengembangan hubungan antara individu melalui tahapan-tahapan tertentu. Dan inilah berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam teori penetrasi sosial. Nah, di sini saya memiliki ada 5 ya, 5 tahapan, yaitu yang pertama orientasi, tahap awal di mana individu saling berkenalan dan melakukan kontak untuk pertama kalinya. Pada tahap ini, komunikasi masih bersifat formal dan belum terlalu dalam. Lalu yang kedua, eksplorasi, individu saling menggunakan informasi lebih dalam mengenai diri mereka, termasuk nilai-nilai, minat, dan pengalaman pribadi. Komunikasi menjadi lebih terbuka dan intensif. Lalu yang ketiga, pertumbuhan. Hubungan semakin berkembang dalam tahap ini. Individu mulai merasa nyaman berbagi informasi dan mengalami keintiman emosional. Interaksi lebih berlangsung secara konsisten dan teratur. Lalu dilanjut dengan poin keempat atau tahapan keempat, pertumbuhan stabil. Pada tahap ini, hubungan menjadi lebih stabil dan kuat. Individu lebih terbuka dan saling mendukung satu sama lain. Kepercayaan dan keintiman dalam hubungan semakin meningkat. Lalu, tahapan yang terakhir adalah komitmen. Tahap terakhir adalah komitmen yang menunjukkan adanya hubungan yang mendalam dan langgeng antara individu. Masing-masing pihak merasa penting untuk menjaga hubungan tersebut dan merasa memiliki keterikatan emosional yang kuat. Dilanjut dengan soal nomor 4, yaitu jelaskan efek kehadiran media massa secara psikologi bagi khalayak. Nah, sebenarnya sih banyak yang bisa diambil beberapa contohnya. Namun di sini saya akan mengambil yaitu hanya 4 ya, 4 saja. Yaitu yang pertama, pengaruh terhadap persepsi dan sikap. Media massa dapat membentuk persepsi dan sikap
audiens terhadap berbagai isu, orang, dan kelompok. Melalui pemberitaan dan narasi yang disajikan, media massa dapat mempengaruhi bagaimana audiens memandang suatu topik atau masalah tertentu. Lalu yang kedua, pembentukan identitas. Media massa memiliki peran dalam membentuk identitas individu dan kelompok melalui representasi sosial yang disajikan dalam media. Individu dapat membentuk pandangan tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Lalu yang ketiga, pengaruh emosional. Media massa seringkali memanipulasi emosi audiens melalui berita, program televisi, dan iklan. Konten yang memancing emosi seperti takut, senang, atau sedih dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku penonton. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu pembentukan norma sosial. Media massa memiliki peran dalam menetapkan norma sosial dan nilai-nilai budaya. Melalui representasi yang konsisten dari perilaku tertentu, media massa dapat membentuk pandangan tentang apa yang dianggap norma atau tepat dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan groupthink berserta contohnya. Oke, groupthink adalah sebuah fenomena di mana anggota kelompok cenderung untuk mencapai konsensus atau pengambilan keputusan yang tidak rasional atau buruk karena mereka terlalu fokus pada keseragaman dan menghindari konflik. Dalam situasi groupthink, anggota kelompok lebih memprioritaskan keselarasan dan persetujuan daripada kritik yang konstruktif atau evaluasi rasional dari alternatif yang mungkin. Hal ini seringkali mengarah pada pengambilan keputusan yang suboptimal atau bahkan berbahaya. Contohnya yaitu pengambilan keputusan pemerintah. Dalam sebuah kabinet pemerintahan, anggota mungkin terlalu cepat setuju dengan kebijakan tertentu karena ingin mempertahankan kesatuan dalam pemerintahan meskipun ada bukti atau pandangan yang berbeda.